Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ahmad Uliniam, Magister Pendidikan Islam, dosen program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Huda, nomor induk dosen nasional 0230038603. Sebagai peserta Serdos gelombang 1 tahun 2025, di sini saya akan menjelaskan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Saya akan menyampaikan deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni Metodologi Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam MI. Deskripsi mata kuliah. Metodologi Sejarah Kebudayaan Islam MI adalah mata kuliah keahlian yang disajikan pada program studi PGMI. Sebagai seorang sarjana Islam, lulusan PGMI Universitas Nurul Huda diharapkan memiliki wawasan keislaman yang memadai dan komprehensif terhadap materi-materi pengetahuan Islam, tidak hanya yang terkait dengan doktrin dan khazanah ilmu Islam yang didalaminya. Lebih dari itu, sarjana juga harus memiliki wawasan kesejarahan menyangkut agama Islam sebagai sebuah bangunan kebudayaan. Dengan wawasan ini pula, lulusan prodi PGMI diharapkan mampu menjadi guru yang memiliki kompetensi profesional, memiliki pengetahuan yang luas, dan mampu membimbing dan mengajarkan materi sejarah kebudayaan Islam kepada peserta didik. Capaian pembelajaran yang dibebankan. CPL 1. Capaian pembelajaran yang dibebankan. CPL 1. Sikap. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. CPL 2. Pengetahuan. Menguasai tujuan, isi, pengalaman belajar, dan penilaian dalam kurikulum satuan pendidikan pada mata pelajaran matematika, IPA, IPS, PPKN, Bahasa Indonesia, dan keagamaan, termasuk di dalamnya adalah fikih, SKI, Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, dan Bahasa Arab pada jenjang SD maupun MI. Yang kedua, menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan baik agama maupun sains sebagai paradigma keilmuan. CPL 3. Keterampilan umum. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam kontak pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keilmuannya. CPL 4. Keterampilan khusus. Mampu mengembangkan kurikulum pada mata pelajaran bidang guru kelas MI atau SD, baik bidang kajian PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA atau IPS, MI atau SD, sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum. Kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran atau sub CPMK. Sub CPMK 1. Mahasiswa memiliki kemampuan menjelaskan mata kuliah metodologi pembelajaran SKI, kompetensi dan tujuan pembelajarannya. Kemudian mahasiswa memiliki kemampuan menjelaskan dan menguraikan ruang lingkup pembelajaran SKI MI. Selanjutnya, mahasiswa memiliki kemampuan menjelaskan dan menguraikan karakteristik sejarah dan implikasinya dalam pembelajaran SKI. Sub CPMK 2. Mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan mengkaji dan menganalisis serta memahami karakteristik peserta didik usia sekolah dasar. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu mengkaji dan menganalisis serta menguraikan orientasi kurikulum SKI MI. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan mengkaji dan menganalisis serta memahami scope and sequence materi SKI MI. Yang keempat, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan mengkaji dan menganalisis serta mendiskusikan problematika pembelajaran SKI. Sub CPMK 3. Mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan merencanakan, menerapkan, dan mempraktekkan pembelajaran SKI.
Bahan kajian atau materi pembelajaran. Pertama adalah hakikat sejarah dan pendekatan sejarah. Kedua, karakteristik sejarah kebudayaan Islam. Yang ketiga, karakteristik peserta didik usia sekolah dasar. Yang keempat, orientasi kurikulum SKIMI. Yang kelima, scope and sequence materi SKIMI. Yang keenam, pengembangan materi SKIMI. Yang ketujuh, membahas tentang problematika pembelajaran SKIMI. Yang kedelapan, pengembangan konsep dasar strategi dan media pembelajaran SKIMI. Yang kesembilan, konsep dasar pengembangan evaluasi atau asesmen SKIMI. 10. Konsep dasar tentang silabus atau ATP dan RPP atau modul ajar SKIMI. Yang selanjutnya adalah perencanaan pembelajaran dan pengaplikasiannya dalam pembelajaran berupa microteam teaching. Sistem perkuliahan yang digunakan adalah tatap muka, terdiri dari ceramah dan diskusi. Model pembelajarannya menggunakan brainstorming, cooperative learning, dan problem-based learning. Interaksi dosen dan mahasiswa. Dalam perkuliahan ini, yakni dosen melakukan persepsi dengan pernyataan pemantik dan mengaitkan materi perkuliahan saat ini dengan yang telah lalu. Dosen memaparkan materi perkuliahan kepada mahasiswa. Mahasiswa mempunyai kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait materi yang belum bisa dipahami. Kemudian pada sesi diskusi, dosen dan juga mahasiswa, ini terutama dosen berperan sebagai fasilitator yang berupa membimbing dan arahan terkait materi diskusi tentang problem yang belum terselesaikan. Selain itu, mahasiswa juga saling bisa menanggapi dan bertanya terhadap materi perkuliahan. Dosen juga diharapkan bisa memberikan respon terkait materi tertentu dan memberikan materi untuk didiskusikan. Selama masa diskusi, mahasiswa bisa berkomunikasi dan berdialog dengan dosen terkait problem maupun penjelasan materi. Sistem penilaian dalam perkuliahan ini menggunakan tes dan teknik non-tes, berupa keaktifan, kedisiplinan, dan sikap serta kemampuan presentasi dan analisis mahasiswa. Selanjutnya, pada video pembelajaran saya akan menyampaikan materi tentang karakteristik peserta didik usia sekolah dasar dengan sub capaian pembelajaran, yakni mahasiswa memiliki kemampuan mengkaji dan menganalisis serta memahami karakteristik peserta didik usia sekolah dasar. Kemudian menghubungkan karakteristik tersebut dengan strategi pembelajaran SKI serta mampu memberikan contoh tentang metodenya. Sistem perkuliahan menggunakan tatap muka dan diskusi dengan model pembelajaran problem-based learning. Media yang digunakan adalah internet dengan tujuan mahasiswa bisa mencari dan menganalisis referensi serta sumber belajar yang beragam. Adapun sistem penilaian yang digunakan yakni adalah non-tes. Penilaian berupa hasil presentasi dan pengamatan keaktifan selama pelaksanaan diskusi. Baik, itulah tadi penjelasan terkait deskripsi mata kuliah metodologi pembelajaran SKI. Selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran dengan materi karakteristik peserta didik usia sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati seluruh mahasiswa Universitas Tubuh dan Prodi PGRI. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali untuk mata kuliah metodologi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ya, ini kalau yang kemarin kita sudah belajar di awal-awal itu tentang masalah sejarah, ya. Ini nanti kita akan membahas tentang masalah karakteristik daripada peserta didik sekolah. Maka dari itu sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini,
Marilah kita berdoa sejenak untuk mendapatkan keberkahan dari prosesi untuk perkuliahan kita pada hari ini. Ala hadiniah wa ala dunia sholihat. Baiklah, sebelum ini juga saya jelaskan, ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah, kalau semua ya? Semuanya? Oke, baiklah. Ada yang masih ingat materi yang kemarin saya sampaikan? Silakan ini. Tentang sejarah kebudayaan Islam. Karakteristik daripada sejarah budaya Islam. Baiklah, setelah Anda mengetahui tentang masalah karakteristik daripada sejarah budaya Islam yang memang harus kita kuasai karena Anda nanti adalah sebagai agent of change yang nantinya Anda akan masuk di siswa-siswa MI, paling tidak Anda harus bisa mengetahui setelah karakteristiknya daripada sejarah Anda kuasai, Anda harus mengetahui karakteristik daripada peserta didik usia sekolah dasar dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Bisa jelaskan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran. Kenapa sih Anda harus bisa menguasai daripada karakteristik peserta didik di usia sekolah dasar? Yang pertama, ini nanti diharapkan Anda punya kemampuan untuk mengkaji dan menganalisis serta memahami daripada karakteristik peserta didik di usia sekolah dasar. Karena ini anak-anak yang unik ya, anak-anak yang istilahnya berbeda. Karena setiap anak berbeda, maka Anda harus memahami karakteristik setiap individu pembelajar. Kemudian ini Anda bisa menghubungkan karakteristik tersebut dengan strategi pembelajaran sejarah Islam. Kenapa? Menjadi guru itu tidak mudah ya. Jadi menjadi guru itu tidak mudah. Anda harus bisa menguasai paling tidak itu, entah itu metodologi atau nanti tentang karakteristik. Oke, masuk pada materinya ya. Ini saya sebutkan tentang karakteristik umum anak usia 6 sampai 12. Oke, anak-anak ini tahapannya menurut Jenny ya. Ini sedang dalam tahap operasional konkret. Artinya apa? Anak-anak ini sedang mengalami tahap di mana itu secara operasional pemikiran mereka itu harus konkret. Kalau kasih contoh itu harus jadi nyata, relate begitu. Kalau tidak relate, ya, mereka akan membayangkan sesuatu hal yang di situ mungkin tidak sama dengan kenyataannya, gitu ya. Jadi apa? Nanti ketika Anda menjadi seorang guru, paling tidak Anda harus pahami bahwa karakter umum atau karakteristik umum dari anak-anak ini adalah memasuki tahap operasional, ya. Kemudian apa? Mereka harus belajar ini melalui pengalaman langsung dan contoh nyata. Ya, misalkan kemudian Anda menggambarkan bahwa manis itu seperti apa, berarti Anda harus memberikan gula. Ya. Kenapa? Yang relate, yang nyata dengan kehidupan mereka adalah manis itu seperti apa? Gula. Gitu ya. Jadi, mungkin ada banyak contoh yang lainnya. Nanti bisa Anda aplikasikan di metode pembelajaran SKI tentang contoh apa, gitu ya. Kemudian mereka ini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian karakternya apa? Selanjutnya adalah mereka ini senang bermain dan berimajinasi. Mereka senang bermain dan berimajinasi. Oke. Kemudian ada lagi, ini adalah mereka mudah bosan dengan penjelasan yang abstrak dan panjang. Ini sebenarnya nanti ada pembahasan sendiri itu setelah ini ya, kita akan membahas tentang masalah problematika pembelajaran SKI, di mana memang SKI ini adalah butuh banyak penjelasan secara abstrak ya dan panjang. Tetapi bagaimana nanti Anda bisa memformulasikan ini itu menjadi anak-anak ini penjelasan yang abstrak itu bisa menjadi mudah bagi anak-anak yang punya operasional konkret. Ya, kemudian yang panjang itu membuat mereka kemudian lebih nyaman dan tidak terasa bahwa itu penjelasannya adalah panjang. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, ada ya? Oke. Nah ini
Terkait tadi juga sambungannya, ini adalah perkembangan kognitif. Karakteristik umum satunya adalah yang pertama disebut dengan perkembangan kognitif. Apa itu? Mereka mulai mampu berpikir logis tentang hal-hal yang konkret. Maka sampai nanti Anda semuanya ketika menjadi guru harus bisa menyampaikan sesuatu hal yang itu bisa dicerna secara logika oleh anak dan juga konkret bagi anak. Jelas. Ya. Kemudian mereka ini memang belum mampu untuk berpikir abstrak atau tentang konseptual mendalam. Jadi ketika nanti Anda menjelaskan semisal tentang hijrahnya Nabi, ya, tentang hijrahnya Nabi maupun tentang Fathu Mekah, ya, misalkan pakai term lain. Jadi kalau ada periodisasi sejarah pakai namanya term lain, ya, itu jelas. Contoh itu seperti apa ada ini? Nah, itu sudah saya berikan contoh tentang Islam history, itu ada timeline-nya. Jadi ini mempelajari mereka, ya, tentang apa? Berpikir secara logis dan konkret saja. A kejadian apa, B kejadian apa, C kejadian apa, gitu, ya. Oke. Kemudian mereka juga belajar efektif dengan visualisasi dan cerita konkret. Seksi ini supaya jelas. Mereka visualisasi dan cerita konkret. Oke. Kemudian ini juga perkembangan kognitifnya ini penting penggunaan gambar, peta waktu dan juga cerita tokoh sejarah. Karena anak ini biasa mengidolakan seseorang atau mengidolakan public figure. Nah, bagaimana nanti kita juga memberikan dorongan pada mereka untuk mencintai tokoh sejarah yang memang gambarnya kita gunakan sebagai visualisasi dari cerita yang konkret. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjut. Oke, nah ini kemudian selanjutnya setelah tadi ada perkembangan tentang kognisi, ini adalah perkembangan emosi dan sosial. Apa saja yang dialami oleh anak-anak ini? Ya, senang bekerja dalam kelompok. Ya, ingat-ingat, mereka senang bekerja dalam kelompok. Artinya apa? Untuk pembelajaran sejarah, anak-anak ini harus dilibatkan secara berkelompok. Ketika si A bisa, maka diharapkan si B juga harus bisa. Oke, ya. Kemudian selanjutnya mereka ini adalah ingin mendapatkan pengakuan dari guru dan teman. Jadi mereka ingin mendapatkan pengakuan dari guru dan teman. Inilah pentingnya namanya reinforcement. Jadi Anda harus bisa physical touch dengan pintar, bagus, gitu ya. Kalau mereka misalkan sudah mengerti tentang timeline sejarah yang kita sebutkan tadi, itu harus mereka dapat pengakuan. Oh bagus, pintar, great, gitu ya. Ini yang harus dilakukan oleh seorang guru. Oke. Ini karena apa? Ya ini karakteristik umumnya terkait tentang perkembangan emosi dan sosial daripada anak. Oke, kemudian, nah ini yang saya sebutkan tadi, mereka sangat meniru perilaku tokoh yang dikagumi. Nah, bagaimana sejarah ini, ya sejarah Islam ini juga nanti harus bisa dikemas oleh seorang guru, ya calon guru. Ini bagaimana supaya anak-anak ini tidak hanya mengagumi tokoh-tokoh kartun, tapi bagaimana mereka bisa mengidolakan Nabi, mengidolakan para sahabat, mengidolakan para ulama, mengidolakan wali songo, begitu. Dengan cara apa? Ini tadi semangat kerja dalam kelompok, kemudian kita ceritakan cerita yang konkret, gitu ya. Jadi ini mereka sangat meniru perilaku tokoh yang dikagumi. Ini dalam rangka apa? Untuk membentuk karakter daripada melanggar lagi ya. Nah ini tentang masalah perkembangan moral dan spiritual. Apa? Mereka ini mulai memahami tentang konsep benar dan salah. Ingat, anak-anak yang kita ajar mulai dari kelas 3, karena kebetulan untuk SKI ini dimulai dari kelas 3, ya, bukan dari kelas 1 tapi dari kelas 3 sampai kelas 6. Karena apa? Ya ini, mereka di kelas 3 ini mulai paham atau memahami konsep benar dan salah. Maka kesiapan dari guru ini sangat penting untuk mendukung apa? Bahwa konsep benar dan salahnya anak ini memang benar-benar terarah gitu. Gitu ya. Oke, kemudian apa? SKI ini adalah sebagai media mengenalkan akhlak, keimanan dan juga nilai-nilai Islam.
Karena apa? Anda sudah tahu sendiri bagaimana keadaan di tempat kita masing-masing, tentang dekadensi moral ya. Dekadensi moral artinya apa? Anak-anak sudah kita tahu soal santun dan lain sebagainya. Terlebih lagi tentang masalah spiritual, entah sholat entah tidak ya, kita sudah sangat tahu sekali bagaimana keadaannya ini. Nah artinya apa? Ini kesempatan bagi Anda, karena Anda sebagai calon guru, Anda mempersiapkan diri kemudian apa? Untuk membaktikan diri Anda ya, kalau nanti memang benar-benar terjun ke dunia pendidikan, ini Anda sudah tahu perkembangan moral dan spiritual anak di usia segini. Ya, jadi SKI ini bisa sebagai media mengenalkan akhlak. Bagaimana sopan santunnya Nabi, ya, keimanan, bagaimana keteguhan keimanannya Nabi waktu dimusuhi oleh kaum kafir itu. Oke, bisa dipahami? Bisa. Saya lanjutkan. Nah, kemudian apa Pak implikasi daripada pembelajaran untuk memahami karakteristik peserta didik di usia MI ini terhadap pembelajaran SKI? Jadi nanti kita bisa menggunakan cerita-cerita naratif dari kisah tokoh-tokoh Islam. Ya, supaya apa? Anak-anak itu tergugah gitu. Tokoh-tokoh imajinatif yang di luar sana seperti Spider-Man dan lain sebagainya itu dinarasikan melalui komik maupun video maupun televisi, itu membuat anak-anak menjadi terinspirasi. Dan kita juga harus bisa membuat seperti itu. Oke, kemudian kita libatkan media visual, audio boleh, ya, termasuk video, gambar, komik sejarah. Ada pengembangan sekarang ada namanya kronologi. Jadi belajar tentang kronologi. Komik sejarah banyak sekarang. Nanti Anda tinggal modifikasi gitu ya, supaya Pak memang ini pas relate dengan kehidupan anak-anak yang memang nanti kita. Oke. Kemudian ada kegiatan bermain peran. Ya, kemudian ada drama sejarah, ya. Kemudian lagi ini dengan menggunakan pendekatan kontekstual dan lokal. Artinya apa? Local wisdom mulai kita hidupkan. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan dengan Anda, bagaimana local wisdom Komering itu mengandung unsur-unsur sejarah Islami yang tidak kalah penting daripada apa? Unsur sejarah yang ada di wilayah kita di Indonesia. Oke, lanjutkan lagi. Nah, kesimpulannya. Nah, ini tentang masalah kesimpulannya. Ya, anak SD atau anak sekolah dasar ini butuh pembelajaran konkret dan visual. Terlebih lagi konkret dan visual ini harus menyenangkan. Jangan sampai ada yang konkret visual tapi tidak menyenangkan. Kemudian SKI ini sebenarnya juga cocok untuk membentuk karakter, moral dan pengetahuan daripada sejarah Islam. Kenapa? Yang saya kembalikan lagi tadi sudah saya omongkan kepada Anda bahwa anak-anak ini yang sekarang itu sudah mengalami dekadensi moral, mereka sudah tidak tahu lagi apa sih Islam, apa sih kemudian Rasulullah sampai kemudian hijrah ke Madinah, kemudian beliau hijrah ke Yathrib dan lain sebagainya. Itu mereka tidak paham. Karena yang mereka tahu adalah yang relate dengan kehidupan mereka saat ini, yakni media sosial. Nah itu bagaimana Anda bisa melakukan media sosial dengan metode pembelajaran yang cocok untuk anak-anak ini, terutama pembelajaran adalah pembelajaran SKI. Oke, jadi tadi saya katakan guru perlu kreatif memilih strategi yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Gitu. Paham dari sini semuanya? Oke, tadi sudah saya sebutkan di awal ya. Nah, sekarang saya minta ini untuk tugas kelompoknya, artinya ini Anda harus diskusi dengan kawan-kawan ya. Ini nanti silakan dibagi menjadi 3 kelompok ya. Sesi diskusi saya anggap berakhir. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan Mbak Wanda untuk maju. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan membahas hasil diskusi kelompok kami. Nah, di sini anak usia 7 sampai 12 tahun menurut Piaget berada pada tahap operasional konkret, di mana mereka mulai berpikir logis, tetapi masih butuh contoh yang nyata. Dalam pembelajaran SK ini berarti yang pertama materi harus konkret, visual dan menyenangkan.
kita dapat menggunakan gambar maupun video. Yang kedua, disampaikan secara runtut dan kronologis. Yang ketiga, dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, melibatkan aktivitas seperti bermain peran atau diskusi. Dengan hal-hal tersebut, anak akan lebih mudah memahami sejarah Islam jika disajikan dengan cara yang nyata, menarik, dan sesuai dengan perkembangan pola berpikir mereka. Kemudian saya persilakan untuk kelompok 2 yang silakan yang mewakili untuk mempresentasikan. Oke, silakan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Nah, interaksi sosial dan emosi anak SDM ini membangun interaksi sosial lewat bermain, kerja kelompok, komunikasi persahabatan, dan meniru. Mereka mengembangkan emosi dengan menggali, mengatur, berempati, serta mengatasi kegagalan dan membangun kepercayaan diri. Nah, mengapa penting bagi guru SKI ini agar memahami tentang emosional anak SD dan MI? Nah, karena menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, kemudian menyajikan materi SKI yang relevan, mengintegrasikan nilai-nilai Islam atau akhlak, mengembangkan karakter siswa, kemudian membentuk generasi muslim dan berakhlak. Pemahaman ini membantu guru SKI membentuk siswa yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak mulia dan mampu berinteraksi baik sesuai ajaran Islam. Oke, satu kelompok lagi. Oke. Untuk kelompok 3. Baik, saya akan menyampaikan hasil diskusi tentang bagaimana anak usia MI mulai memahami nilai-nilai moral dan agama dan bagaimana pembelajaran SKI itu dapat dijadikan sarana menanamkan karakter Islami. Jadi, anak usia MI ini sedang berada dalam tahap perkembangan kognitif dan afektif yang penting. Pada masa ini, mereka mulai membentuk pemahaman tentang nilai-nilai moral dan agama melalui pengalaman, keteladanan serta pembelajaran yang diberikan secara kontekstual. Nah, adapun penjelasannya tentang pemahaman nilai moral dan agama pada anak MI, yang pertama belajar dari keteladanan dan lingkungan, di mana anak MI ini belajar moral dan agama dengan meniru perilaku orang tua, guru, dan juga tokoh-tokoh yang mereka kenali. Nah, yang kedua ada mulai memahami konsep abstrak sederhana, yang dimana di usia dini ini mereka mulai mampu memahami konsep kejujuran, kebaikan, tanggung jawab, serta pahala dan dosa secara sederhana. Adapun juga peran pembelajaran SKI sebagai sarana penanaman karakter Islami. Yang pertama ada memupuk kecintaan pada agama. Nah, di mana dengan mengetahui perjalanan dakwah Islam dan perjuangan tokoh-tokohnya, siswa ini lebih dapat menghargai agamanya dan termotivasi untuk mengamalkannya. Dan yang terakhir, mengembangkannya karakter Islami dalam konteks nyata, di mana SKI tidak hanya menyampaikan sejarah, tapi bisa disisipkan nilai-nilai karakter seperti tanggung jawab, kerjasama, disiplin, dan kasih sayang yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Baiklah, itulah diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Bisa saya garis bawahi ini bahwa Anda sudah memahami apa yang saya sampaikan dari awal hingga akhir. Nah, ini saya anggap pembelajaran hari ini cukup, ya. Lalu diingat lagi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa nanti Anda harus tetap bisa belajar di rumah. Untuk pertemuan yang besok apa? Nanti ada belajar tentang orientasi kurikulum SKI MI untuk minggu depan. Kita bisa bertemu lagi dan kita juga akan memperbanyak diskusi lagi. Baik, terima kasih itu yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul qauli dinasirul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.